berikutnya, yaitu kitab Ad-Durrun Nafis Melayu, ya. Kenapa ini dibaca setelah Al-Futuhat, ya? Sebab kitab ini ibarat mutiara yang diambil dari kitab induknya. Kitab induknya adalah kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Cuma ini karangan ulama Nusantara Syekh Nafis Al-Banjari. Maka teori-teori dalam kitab ini ya itu ya banyak merujuk pada kitab-kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ini. Ya, kitab ini sangat ya simple itu dalam pengertian bagi orang-orang yang ingin belajar teori ilmu hakikat, belajar teorinya. Ini dari ilmu ini, kitab ini itu pemetaannya cukup praktis gitu. Kalau soal merasakan, memahami, itu tergantung dari kesungguhan kita, tergantung dari ya riyadhah mujahadah kita. Minggu yang lalu sudah membahas tentang yaitu hal-hal yang dapat membatalkan suluk, ya. Jadi hal-hal yang dapat membatalkan suluk. Suluk itu perjalanan menuju Allah. Ini mu'alif sudah memberikan warning sebelum berjalan, ya, itu sudah ada warning di muqaddimah ini. Para muridin, para salikin, ini loh warning, poin-poin yang harus kamu perhatikan. Kamu itu katanya mau suluk ilallah, ilmunya nanti ada di sini. Tapi kamu pahami ada yang membatalkan. Nah, yang membatalkan kemarin sudah disebutkan, yaitu kasal, malal, futur. Ya. Kasal itu malas, mau ibadah malas, mau zikir malas, mau apa-apa malas. Nah, bagaimana mungkin rohaninya bisa terang benderang kalau malas membersihkan? Bagaimana mungkin kotoran-kotoran rohaninya dapat dibersihkan? Zikir saja malas, riyadhah malas. Ini. Nah, maka kalau kita sudah terkena penyakit malas, ini harus disadari. Ini akan menjadi penyebab batalnya perjalanan kita. Kenapa batal? Ya, kita nggak akan bergerak progres pembersihan rohani batinnya itu tidak akan bergerak ke depan, statis, karena nggak mau bergerak di dalam riyadhah mujahadah. Kenapa? Karena malas, zikir malas, ibadah sholat 5 waktu malas. Ini kan bahaya. Padahal seorang salik itu ya idealnya itu tidak sebatas menjalankan yang wajib saja, tapi harus yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib itu ibarat dagang balik modal. Kalau yang sunnah, ini baru ada untung. Nah, itu nanti dijelaskan di kitab Bidayatul Hidayah, dan juga di kitab ini juga nanti dijelaskan. Ya. Jadi ciri-ciri seorang salik ya gampang. Sholat 5 waktunya tertib, ditambah sholat sunnahnya, ditambah zikirnya. Ini harus menjadi rutinitas. Kalau ada salik, sholat 5 waktunya sudah enggak. Ini bukan salik lagi. Ya, sholat sunnahnya malas lagi, zikir malas. Nah, ya sudah, kembali ke awam lagi. Rohaninya tidak akan mengalami ketersingkapan. Karena ibarat piring yang kotor gak pernah dicuci, bagaimana mungkin bisa bersih? Gelas yang kotor gak dicuci, bagaimana mungkin bisa bersih? Ini penyakit kasal. Malal itu ya jemu.
Ya, futur itu lemah, lemah menjalankan ibadah padahal ada waktu, ada kesempatan, itu futur. Jadi futur itu lemah menjalankan ibadah padahal ada. Kemudian malal itu jemu, bosan istilahnya. Saya zikir begini-begini aja gitu kan. Terus ditambah lagi saya sudah zikir, sudah puasa, sudah ini, rezeki saya malah mampet, ya pas-pasan. Nah ini malah dikait-kaitkan dengan soal kemana-mana. Kalau gitu ngapain zikir capek-capek gitu. Ini sudah ketarik lagi sama tipu daya iblis. Itu enggak pernah zikir aja kaya. Ini karena dia belum paham ilmu. Zikirnya ini orientasinya mau bersihin batin atau mau kaya. Ya. Kalau mau kaya ya kerja keras. Ya sudah ada aturan mainnya. Tapi kalau mau batinnya bersih, kualitas ibadahnya bagus, ya harus bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Ya. Jadi 3 hal ini yang bisa membatalkan perjalanan seorang salik. Ini sudah warning di depan sebelum kita berjalan. Kemudian berikutnya, ya, Senafis menjelaskan lagi. Kenapa orang sampai terjadi demikian? Kok kasal, futur, malal? Kenapa? Oleh Syekh Nafis, yaitu karena kurang imannya. Kurang imannya itu semangat ibadahnya itu tidak didasari dengan keimanan. Ikut-ikutan misalkan. Saya ikut tapi ikut-ikutannya tidak didasari dengan ilmu. Saya tiap malam riyadhah mujahadah dengan qiyamul lail. Tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran batinnya kita. Paham arahnya. Kalau kita nggak membersihkan, ya siapa lagi? Nggak mungkin kita ujuk-ujuk ya mengalami proses kebersihan tanpa melakukan riyadhah, kecuali yang masdub. Rasulullah sendiri ya sebagai uswah, beliau mencontohkan melakukan sebuah proses yang sunat, sesuai dengan sunatullah. Itu. Ini karena imannya kurang dan dhaif keyakinannya itu lemah. Ketika tadi ada gangguan, saya udah zikir lama kok nggak dapat apa-apa gitu kan. Saya sudah zikir lama kok ekonomi saya menurun. Ini akhirnya mengganggu. Sebab tadi kurang imannya, dhaif ya keyakinannya, terus ditambah buta mata hatinya. Buta mata hatinya itu orientasinya akhirnya ke orientasi lahiriah, orientasi duniawi, orientasi pragmatis. Saya tengah malam bangun repot-repot buat apa? Ngapain? Saya nggak dapat apa-apa gitu. Saya zikir ngapain pakai zikir ribu-ribuan? Terus setiap satu dikasih berapa? Ini orang kalau yang sedang buta mata hatinya itu ya semakin jauh dari nur ilahiyah. Jadi ini yang menyebabkan karena terjadinya kasal, malal, futur. Selanjutnya terus sebab lain ya tadi kurang imannya, dhaif keyakinannya, buta mata hatinya. Sebab apa? Karena mengikuti hawa nafsunya. Jadi ujung-ujungnya
dia mengikuti hawa nafsunya, tidak mau melakukan mujahadah. Ketika ada gerakan-gerakan yang muncul di dalam diri kita, hal-hal yang bersifat fasik dan mungkar, ini harus kita tahan, cegah, larang. Jangan kita biarkan, ini kan kehendak Allah juga, tidak. Ini sama saja kita akan mengikuti yaitu kehendak hawa nafsu. Contoh misalkan ada bisikan mau sholat malas, dilawan. Karena makom kita salikin. Harus dilawan. Sholat sunnah kok malas, dilawan. Gitu. Mau ngaji malas, dilawan. Mau zikir malas, dilawan. Karena bisikan-bisikan ini kalau diikuti akhirnya semakin mau menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tadi menggelapkan mata hati kita. Ya. Lah pada level ini ya salikin harus sadar betul posisi ini. Jangan sampai campur aduk. Ya, ketika dia muncul keinginan-keinginan yang sifatnya itu bisikan dari setan, yaitu keinginan-keinginan mengikuti hawa nafsu, dibiarkan. Kemudian dengan argumentasi ilmu hakikat, ini kan kehendak Allah juga. Nah, ini tanda-tanya sudah terjebak pada hawa nafsu. Nah, posisi salik sadar harus wanahan nafsa anil hawa. Harus punya kesungguhan mencegah diri dari mengikuti hawa nafsu. Ini. Jadi sadar makom pada level ini harus dimunculkan. Jangan memakomkan diri gitu. Memakomkan diri repot. Sudah enggak mau sholat, enggak mau zikir. Ini mengikuti hawa nafsu. Akhirnya kelibet. Kalau sudah kelibet ini seperti ini dengan hawa nafsu, itu sulit untuk keluar. Ibarat kayak benang kusut. Itu kayak benang kusut, banyak ya, praktek yang seperti itu. Ilmunya hakikat. Disuruh sholat, ya alasannya pintar. Ya sholatku sudah sholat khusus. Saya sambil ngudut ngopi sudah sholat. Nah ini. Padahal aturannya ya syariat. Ya harus komplit. Sholatnya ya harus tertib. Mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Itu. Nah. Kemudian berikutnya, dan yang dapat menegahkan, kalau tadi membatalkan, menegahkan itu dapat mencegah untuk sampainya seorang salik kepada Allah. Ya, jadi yang kedua, ini hal-hal yang dapat mencegah perjalanan seorang salik menuju Allah. Ya, itu ada beberapa hal. Ini mencegah. Ya. Yang pertama syirik khafi. Ya ini. Syirik khafi itu apa? Syirik yang tersembunyi. Syirik khafi itu sama dengan riya. Dalam hadis dijelaskan ya inna akhwafu ma akhafu ya ala ummati. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti menimpa umatku yaitu syirik. Syirik asgor. Apa itu ya Rasul? Syirik asgor yaitu riya, ya. Jadi syirik asgor, syirik khafi itu sama. Isinya adalah riya. Nah, orang kalau sudah mengaku menjadi salik, orientasi ibadahnya satu harus lillah. Lillah billah, lillah karena Allah, billah dengan kekuatan Allah, fillah ya dalam kehendak Allah. Ini jadi harus sudah lillah, fillah, billah, ya lillah, billah, fillah ini. Jadi keakuannya sudah nggak ada. Beda dengan orang masih tahapan awam. Godaannya itu apa? Syirik khafi. Syirik khafi itu riya. Godaan orang awam itu
mau ibadah, iblis itu selalu datang, memberikan bisikan. Ya, kamu datang ke sana itu kan kebetulan ada si A si B. Ya, kalau kamu datang nanti namamu wah dianggap sebagai orang yang bagus. Ya. Ini akhirnya dia semangat untuk jamaah gara-gara bisikan itu. Ini sudah riya. Nah, bagi salik harus clear batiniahnya ketika sholat, ketika ibadah, ya tidak ada tujuan selain Allah. Dan juga tidak bangkit semangat karena persoalan riya tadi. Jadi benar-benar berlatih secara sungguh-sungguh, ya ibadahnya semata-mata lillah. Kalau muncul bisikan-bisikan ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, langsung ditepis. Tidak, ibadahku karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu jangan dikasih ruang. Nah, kalau kita ngasih ruang sedikit, nah itu nanti jadi repot. Jadi iblis ini segala cara dia akan melakukan untuk menggoda anak cucu Adam dan memalingkan dari Allah. Ya, ketika di awal kita sudah paham ilmu tauhid, ya, tahu jangan sampai terjebak dengan riya, bisa menangkis. Nanti setelah sholat, iblis datang lagi, godain lagi, ya, supaya orang tahu bahwa kamu itu ahli ibadah, ahli sholat. Akhirnya cerita soal ibadahnya. Nah ini jatuh ke riya lagi. Nah, tapi proses perjalanan seorang salik dalam tahap ini itu enggak sekaligus ngaji begini besok langsung bisa mempraktekkan secara clear, itu enggak mungkin. Semua bertahap. Oh, pelan-pelan. Teori ilmunya sudah paham ya. Kalau ibadah harus semata-mata karena Allah. Kemudian muncul bisikan-bisikan riya, dilawan, ditepis. Tiba-tiba suatu ketika ada gerakan ibadah yang disebabkan riya, kita lepas kontrol. Kemudian muncul kesadaran, astagfirullah ya Allah, kok saya karena riya ya. Gitu. Muncul kesadaran. Itu lebih bagus. Jangan sampai sudah muncul kesadaran diterusin gitu ya. Itu dinamika itu pasti terjadi, turun naik itu pasti terjadi sampai akhirnya batiniah itu clear dari sebelum ibadah, pasca ibadah itu lintasan riya itu tidak ada. Maka dalam kaitannya dengan ini ya harus dibarengi dengan riyadhah gitu, yaitu dengan puasa atau dengan amalan lain. Itu sebab ini untuk mendukung. Karena setan itu masuk ke dalam diri kita yajri majrud dam. Itu. Ya. Jadi syirik khafi. Jadi seorang salik ibadahnya harus clear, tidak ada syirik khafi. Kemudian berikutnya ya syirik khafi ya. Kemudian berikutnya ada yang disebut riya ya. Kalau syirik khafi itu syirik yang tersembunyi ya. Gini, syirik khafi itu di sini dibedakan. Syirik khafi itu kalau kita melakukan sebuah ibadah, tapi kita tidak bisa menyandarkan kepada Allah, tapi melihat ke dalam diri kita. Nah, ini syirik khafi. Jadi beda dengan riya nanti ada pembahasan. Jadi termasuk syirik khafi itu kalau kita ibadah, kemudian ibadah itu diakui sebagai kekuatan kita, tidak mampu mengembalikan kepada Allah. Nah, ini kita jatuh pada syirik khafi. Maka ketika sebelum ibadah
kita tepis dengan la haula wala quwata illa billah, supaya keakuan tidak ada. Kita bisa ibadah semua anugerah Allah. Ini syirik khafi. Yang kedua riya. Riya itu memperlihatkan ibadahnya kepada orang lain atau menghendaki dengan ibadahnya itu akan sesuatu yang lain daripada Allah. Ya, maksudnya ingin dipuji. Ya, menampakkan apa itu ciri-ciri ibadah itu. Ya, ini termasuk bagian dari riya. Contoh misalkan dia ahli sujud, dinampakkan bekas sujudnya dengan sengaja gitu, dengan sengaja menampakkan bikin bekas sujud, ini sudah jelas riya. Itu kalau bisa dihilangkan. Kalau toh seandainya muncul sendiri tanpa ada niatan nggak apa-apa, tapi harus dibarengi batiniahnya juga harus clear. Nggak ada lintasan untuk dipuji, untuk dilihat orang bahwa saya ini adalah ahli ibadah, tidak. Gitu. Jadi ini banyak orang beribadah tapi terjebak pada riya. Kemudian berikutnya yaitu ujub. Ya, ujub itu dia melakukan ibadah tapi melihat dirinya, tidak bisa mengembalikan kepada Allah. Jadi hampir tipis dengan syirik khafi tadi. Kalau syirik khafi itu kan melihat dirinya. Ujub itu karena efek dari syirik khafi, melihat bahwa saya bisa ibadah, saya bisa jamaah. Nah, kemudian heran. Wah, saya heran ya pada diri saya. Kok semua jadi enteng ya ibadah ya. Sementara si A itu dia ibadah sholat subuh aja males, gitu kan? Jadi akhirnya menilai orang lain. Nah ini ujub itu tadi berawal dari syirik khafi, merasa dirinya mampu ibadah, kemudian heran terhadap dirinya. Ini ujub. Nah ini termasuk bagian dari yang dapat mencegah seseorang untuk sampai kepada Allah. Artinya kalau ibadah kita kok selalu dihinggapi penyakit ujub, ya nggak bakalan sampai pada kualitas ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang keempat, ya, sakoto awaluhu wukufun ma'al ibadah. Jadi awalnya dia gugur, terhenti beserta ibadah. Jadi yang dimaksud ini yaitu orang yang melihat ibadahnya itu hasil prestasinya. Ini. Jadi orang yang melihat ibadahnya itu sebagai hasil prestasinya, tidak bisa mengembalikan kepada Allah. Dan yang berikutnya yaitu hajbun, hijab, tirai. Tirai yaitu orang yang dalam melaksanakan ibadah, ya, pada segala cahayanya gini. Hizbun itu begini. Orang yang ibadah secara istiqomah, kemudian dalam ibadahnya itu muncul kayak keistimewaan. Nah, kemudian dia terhijab. Wah, gua udah sakti ini, gitu kan? Nah, ini namanya terhijab. Ini juga bahaya bagi seorang salik. Seorang salik mungkin akan mengalami sebuah peristiwa spiritual. Lah, jangan sampai terhijab oleh pengalaman spiritual itu kemudian berhenti berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena setiap ibadah itu ada cahaya, dan ketika muncul tadi keanehan-keanehan, misalkan
tiba-tiba bisa mimpi ke wilayah rohani, kemudian muncul ujub. Nah, ini jangan sampai muncul tadi kebanggaan sehingga kita terhijabi, ya, terhijabi dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tipu daya di wilayah rohani ini juga sangat rumit, ya. Banyak orang yang terjebak di wilayah rohani. Ya, seperti ada ketemu jin, kemudian jin ini ya mengaku saya siap berkhidmah, terus terpesona, ini juga menjadi hijab. Akhirnya tidak sampai menuju Allah. Ya, ujung-ujungnya jadi dukun. Nah, jadi 6 aspek tadi, mulai dari syirik, riya, ujub, ya, sakota'waluhu, kemudian hijab. 5 hal ini penting untuk dipahami bahwa penyebab tidak sampainya kepada Allah itu adalah 5 hal ini. Jadi kitab ini cukup praktis. Kalau kita lacak sumber-sumbernya, itu dari Ihya ini ada, dari Bidayah ada, dari Al-Futuhat ada. Nah, ini beliau Syekh Nafis Al-Banjari membuat sebuah sistematika yang praktis, yang mudah diingat. Oh, ini toh yang menjadi penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Mudah-mudahan dengan materi malam ini menjadi pencerahan bagi kita. Oh iya, kita tahu petanya. Ini yang menyebabkan kita terhenti, ini yang menyebabkan perjalanan kita batal, ini yang menyebabkan kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah sehingga kita bisa memperoleh anugerah ilmu lahir dan batin. Terima kasih, mudah-mudahan membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.